warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kelima. Materi hari ini yaitu materi baru, KD baru tentang perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi manusia. Coba kalian lihat dulu tujuan pembelajarannya. KD 3.2 dan KD 4.2 mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, ini adalah gambar-gambar yang mewakili apa yang akan kita bahas dalam KD 3.2. Ada globalisasi, ada industri 4.0. Siapa yang sudah tahu apa itu industri 4.0? Materi pada KD 3.2 dan 4.2 itu ada globalisasi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, perkembangan sarana informasi dan komunikasi, perkembangan sarana transportasi, perkembangan iptek dalam dunia pendidikan, dan terakhir ada revolusi hijau. Globalisasi. Apa itu globalisasi? Kalian pasti sudah tahu ya. Dari materi globalisasi pada mapel sosiologi. Sejarah juga ada. Nah, kita bahas. Globalisasi berasal dari kata globe yang maknanya bola dunia. Globalisasi dimaknai sebagai proses terintegrasinya bangsa-bangsa di dunia dalam sebuah sistem, di mana sistem global yang melintasi batas-batas negara. Jadi kalau globalisasi itu proses bersatunya bangsa-bangsa karena tidak adanya batas-batas negara. Jadi batas-batas yang menghalangi terciptanya hubungan antara bangsa-bangsa di dunia ini sudah diminimalisir, bukan sudah tidak ada, tapi sudah diminimalisir. Apa ciri-cirinya? Adanya keterbukaan dalam berbagai bidang, meningkatnya interaksi budaya antar bangsa, meningkatnya ketergantungan antar bangsa, meningkatnya masalah bersama, dan adanya kemajuan bidang teknologi informasi. Nah, batas-batas negara dalam ciri-ciri globalisasi itu sudah mulai diminimalisir. Adanya masalah bersama, adanya interaksi budaya, adanya ketergantungan antar bangsa. Jadi satu bangsa dengan bangsa lain itu saling membutuhkan. Misalkan contohnya Indonesia itu tidak bisa menghasilkan barang elektronik. Sedangkan kebutuhan elektronik di Indonesia itu sangat tinggi, maka kemudian dengan adanya globalisasi itu dimudahkan dengan berhubungan dengan negara lain yang merupakan penghasil elektronik, contohnya Jepang. Seperti itu ya kalau ketergantungan. Contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya produk asing beredar di Indonesia. Makanan misalkan, kalian kan sudah tidak aneh ya, makanan-makanan ekspor, makanan impor dari luar negeri. Banyaknya pasar swalayan atau supermarket. Swalayan dari luar negeri juga banyak yang ke Indonesia. Meskipun sudah pada tutup ya, contohnya Giant, sudah kemarin baru saja tutup. Pergantian tenaga manusia dengan mesin. Nah, itulah yang namanya revolusi 4.0. Pergantian tenaga manusia dengan mesin. Jadi kalau kalian tidak punya kompetensi atau kalian tidak punya kemampuan yang mumpuni, maka siap-siap saja kalian akan digantikan dengan mesin. Jual beli online terus berkembang. Nah, dari jual beli online kan kita tidak belanja online itu tidak hanya produk dalam negeri ya, bahkan ada yang produk dari luar negeri atau produk-produk Indonesia ada yang sudah ke luar negeri, contohnya seperti itu. Meningkatnya penggunaan gadget, terjadinya pertukaran budaya internasional. Nah, ini
pertukaran budaya internasional sudah tidak aneh ya bagi kebudayaan-kebudayaan barat atau western atau kebudayaan yang sedang hit saat ini, yaitu kebudayaan Korea, opa-opa Korea, fansnya opa-opa Korea, dari mulai gayanya, gaya berpakaian, makanannya, dari mulai makanan tteokbokki, tuk, japchae, dan lain-lain. Itu tanpa kita sadari sedang terjadi pertukaran budaya internasional. Banyak bahasa asing yang dipelajari di Indonesia. Salah satu syarat dari revolusi 4.0 selain pergantian tenaga manusia dengan mesin, yaitu kemampuan bahasa asing dari tenaga manusia atau sumber daya manusia. Semakin banyak kalian mempelajari bahasa asing, maka kalian akan siap untuk memasuki globalisasi. Karena pada suatu hari nanti itu ketika kalian ingin bekerja di luar negeri, itu kan harus mempunyai bahasa asing ya, kemampuan bahasa asing. Yang terakhir, banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Nanti 10 sampai 20 tahun ke depan, kalian jangan heran kalau ada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Semakin banyak tenaga ahli asing atau WNA yang bekerja di Indonesia, itu menjadi salah satu ciri ya kalau di Indonesia sumber daya manusianya itu rendah atau tidak banyak orang-orang yang berkompetensi. Dampak perkembangan iptek di era globalisasi, ada dampak positif, ada dampak negatif. Ada, kalau positif, memberikan kemudahan, meluasnya informasi, lebih mudah informasi ya, bertambahnya pengetahuan dan wawasan, dan yang terakhir, masyarakat akan semakin maju. Selain yang positif, ada yang negatif, yaitu mempengaruhi munculnya berbagai kejahatan cyber ya, kalau sekarang ini. Hilangnya budaya tradisional. Jadi karena kalian terlalu cinta budaya internasional, budaya Korea, budaya Barat, sehingga kalian melupakan atau menghilangkan budaya-budaya asli Indonesia, budaya-budaya ketimuran. Banyaknya kerusakan di bumi memunculkan neokolonialisme. Neokolonialisme itu seperti apa? Yaitu kolonialisme gaya baru atau penjajahan gaya baru. Contohnya seperti apa? Contohnya dengan budaya asing yang masuk ke Indonesia, barang-barang yang masuk ke Indonesia, sehingga nanti akan menguasai pasar Indonesia. Sedangkan produk-produk Indonesianya tidak mau diterima oleh orang Indonesia itu sendiri. Sampai di sini materi globalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.